Baik, indera yang kedua yang akan kita bahas itu adalah indera pendengaran. Indera pendengaran itu sering disebut juga dengan istilah fonoreseptor. Fonoreseptor itu asal katanya dari phone. Phone itu artinya suara, reseptor itu artinya penerima. Jadi kalau kita artikan kembali secara mudah, yang dimaksud dengan fonoreseptor itu adalah organ yang berfungsi untuk menerima rangsangan dalam bentukan suara. Siapa? Ya telinga kita. Ya, jadi telinga kita itu sebagai organ fonoreseptor atau organ yang berfungsi untuk menerima suara. Ini adalah struktur dari telinga kita, ya. Jadi ini kalau kalian lihat dengan seksama itu adalah struktur dari telinga kita. Ya, struktur dari telinga kita itu kita bedakan atau kita kelompokkan, klasifikasikan jadi 3 daerah. Ada telinga luar, yang ini ya, outer ear. Kemudian ada telinga tengah, yang ini. Kemudian ada telinga dalam. Ya, telinga luar, ya, telinga luar ini terdiri dari 2 bagian utama. Ada yang disebut dengan siapa ini, daun telinga kita, yang ini ya. Ini adalah daun telinga kita atau nama lainnya itu adalah pina. Kemudian satu lagi ada saluran telinga. Ini saluran telinganya, ya. Nah, di si saluran telinga ini itu biasanya dindingnya dapat menghasilkan minyak serumen. Makanya kalau misalnya kita membersihkan saluran telinga kita itu kan seolah-olah seperti kayak ada minyak-minyaknya ya, karena memang dinding dari si saluran telinga ini itu dia mampu menghasilkan minyak serumen. Minyak serumen itu fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk menangkap benda asing yang masuk ke dalam telinga kita. Yang kedua itu adalah daerah telinga tengah. Ya, daerah telinga tengah ini meliputi si mana nih? Ini adalah membrana timpani. Ya, membrana timpani. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran. Yang ini nih, tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran itu terdiri dari 3. Ada malleus, ada incus, kemudian satu lagi itu ada stapes, ya. Jadi ada malleus, kemudian ada incus, dan yang ketiga ada stapes, atau bahasa Indonesianya si malleus itu sering disebut juga dengan martil. Kemudian si incus ini sering disebut juga dengan landasan. Kemudian si stapes ini bahasa Indonesianya itu sering disebut juga dengan istilah sanggurdi. Ya, selain ada si membrana timpani, kemudian apa ini tadi, telinga telinga, tulang-tulang pendengaran, juga bagian dari si telinga tengah itu ada yang kita kenal dengan istilah saluran Eustachius. Ini yang ini, ya, saluran Eustachius. Nah, yang terakhir bagian dari telinga itu adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam kita ini itu terdiri dari organ-organ pendengaran. Ya, organ-organ pendengaran itu adalah si yang ini, koklea. Ya, ada si koklea. Kemudian ada juga organ keseimbangan, yang ini, ya, organ keseimbangan. Jadi sekali lagi, struktur telinga kita itu terdiri dari telinga luar, yang ini, ada si daun telinga, kemudian ada saluran telinga, kemudian ada telinga tengah. Ya, telinga tengah itu terdiri dari membrana timpani, kemudian ada tulang-tulang pendengaran, ada malleus, ada incus, ada stapes, kemudian ada saluran Eustachius. Saluran Eustachius ini adalah saluran penghubung antara ruang telinga dengan rongga faring. Yang terakhir itu ada
telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri dari si koklea. Yang ini koklea itu nama lainnya itu adalah si rumah siput. Ya, ini berfungsi sebagai organ pendengaran. Di dalam sinilah nanti ada rambut-rambut yang berfungsi untuk menangkap adanya getaran. Kemudian ada organ keseimbangan. Ini adalah tulang-tulang keseimbangan. Ya, itu adalah struktur dari telinga kita. Nah, kemudian mekanisme penjalaran impuls suara, bagaimana sih sehingga kita bisa sampai bisa mendengar? Nah, ternyata mekanisme penjalaran impuls suara kita itu bisa dihantarkan melalui dua mekanisme atau melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan penghantaran udara. Ya, penghantaran udara ini si getaran suara itu nanti akan menggetarkan. Yang pertama itu adalah si membrana timpani. Nanti dari membrana timpani ini bergetar, kemudian si membrana timpani yang bergetar ini akan menggetarkan si tulang-tulang pendengaran kita. Masuk ke si malleus dulu, kemudian dibawa ke incus, kemudian dibawa menuju ke stapes. Dari stapes kemudian nanti dibawa menuju ke fenestra ovali. Ya, kemudian dari fenestra ovali ini dia nanti akan menggetarkan cairan limfe yang ada pada koklea kita. Ya, atau cairan limfe yang ada pada rumah siput kita. Kemudian si cairan limfe inilah nanti yang akan merangsang si sel-sel rambut yang ada pada organ korti kita. Kemudian dia nanti akan membawa ke sel-sel saraf, terutama saraf-saraf auditori kita. Itu adalah si penghantaran pertama, yaitu melalui udara. Yang kedua, penghantarannya itu bisa melalui penghantaran tulang. Ya, penghantaran tulang itu getaran yang terjadi pada tulang-tulang tubuh kita itu akan menyebabkan bergetarnya juga cairan limfe yang ada pada koklea. Ya, misalnya nih tulang-tulang tengkorak kita yang bergetar itu menyebabkan si cairan limfe yang ada pada koklea itu juga nanti akan bergetar sehingga akan merangsang si rambut-rambut pendengaran kita. Ya, itu mekanisme penghantaran impulsnya sehingga kita bisa mendengar. Nah, sekarang kita masuk ke gangguan indera pendengaran. Ya, gangguan indera pendengaran itu kita bedakan menjadi dua. Ada tuli konduksi, ada tuli saraf. Ya, jadi ada tuli konduksi dan ada tuli saraf. Nah, tuli konduksi ini bisa disebabkan karena terjadinya beberapa hal. Yang pertama, tuli konduksi itu bisa terjadi karena adanya penyumbatan saluran telinga oleh minyak serumen. Ya, jadi si minyak serumennya itu dihasilkan secara berlebih oleh dinding saluran telinga kita. Biasanya ketika si dinding saluran telinga itu mengalami radang. Ya, nah penyumbatan saluran telinga oleh minyak serumen ini biasanya kita kenal dengan penyakitnya apa tuh yang nanti mengeluarkan cairan berwarna kuning atau berwarna hijau yang berbau. Ya, kalau bahasa Sundanya kalau nggak salah congean gitulah. Itu tuli konduksi yang disebabkan karena penyumbatan saluran telinga oleh minyak serumen. Yang kedua, terjadinya penebalan atau pecahnya dari si membrana timpani. Ya, kalau kamu tadi masih ingat, membrana timpani ini adalah daerah yang masuk ke dalam daerah telinga tengah. Ya, jadi namanya juga membran. Si membrana timpani ini lumayan tipis gitu ya. Jadi kalau misalnya si ininya mengalami pecah atau penebalan, maka kita akan mengalami gangguan tuli konduksi. Hati-hati kalau kalian memakai cotton buds, itu jangan terlalu dalam, karena kalau misalnya terlalu dalam itu bisa membuat si membrana timpani kita ini menjadi terganggu. Ya, yang ketiga itu terjadinya pengapuran pada tulang-tulang pendengaran. Ya, jadi si tulang-tulang pendengarannya itu yang si malleus, si incus dan si stapesnya itu mengalami pengapuran. Nah, biasanya ini terjadi pada lansia ya, atau yang lanjut usia. Jadi nggak heran tuh kenapa nenek kita, kakek kita, omah opah kita kok semakin tua usianya
pendengarannya juga semakin berkurang. Ya wajar. Kenapa? Karena terjadi pengapuran pada tulang-tulang pendengaran. Ya, yang terakhir tuli konduksi itu bisa disebabkan bisa disebabkan karena adanya kekakuan, ya, kekakuan antara si hubungan si stapes dengan si fenestra ovale, sehingga tidak terjadi loncatan rangsangan, getaran tadi, ya, si stapes menuju ke si fenestra ovale. Itu adalah tuli konduksi. Yang kedua ada tuli saraf. Ya, tuli saraf ini biasanya disebabkan oleh dua hal, kerusakan pada saraf auditori atau kerusakan pada saraf pendengaran. Ya, itu adalah sekilas mengenai indera pendengaran kita.